berhak dirayakan. 3, 2, 1. Yeay, ini dia Bertahun Rindu 31 Juli 2025. Wow, boleh di layar juga ada, di layar itu dia. Yes, mengandung banyak arti. Nanti kita akan tanya tentang posternya. Kita foto dulu di samping kanan kiri poster. Boleh jajaran filmmaker dan jajaran cast boleh lebih merapat. Proses di awal itu ketika ada ajuan satu konsep dari tim Good Script. Good Script di sini atas nama Ya, sebentar. Oke. Silakan. Oke. Dari awal lagi ya. Dari awal pertama ada satu konsep, bukan konsep, dari IP novel dari Tian Topandi itu berjudul Bertahun Rindu. Akhirnya aku sama Lintang itu mendesain sebuah cerita dari based on dari novel itu sendiri. Nah dari situ aku langsung memilih sutradara. Sutradara akhirnya aku melibatkan Mas Rako untuk proses development cerita. Prosesnya cepat sekali, sekitar 4 bulan. 4 bulan akhirnya dari situ kita udah pemilihan cast. Nah terpilihlah cast-cast yang amat hebat ini. Yes, setuju. Nah dari situ akhirnya kita proses syuting itu di bulan Ramadan. Wow. Oke. Itu lumayan cukup berat karena Yes. ada kita full syuting itu di Bandung. Dan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan dan ada set sungai. Lumayan berat di situ. Tergoda tuh kalau syuting jam 2 jam 3 sore ya Mas. Tapi kita berarti di film-film di Indonesia tahun ini, terutama ini untuk drama. Bagaimana dari Cinemark untuk optimismenya tentang Bertahun Rindu yang akan tayang di 31 Juli nanti? Iya, kita sebagai filmmaker juga optimis bahwa film drama remaja sekarang juga tetap diminati oleh penonton sekarang, bukan hanya film horor aja. Karena di sini bukan kita menjelaskan cerita romansa, cerita tentang SMA, tapi ada kisah cerita tentang keluarga, bagaimana hubungan keluarga ibu, anak dan teman-temannya juga. Nah di sini kita menggarisbawahi bahwa komunikasi itu penting. Dari sisi orang tua juga harus mendengar apa yang ingin diinginkan oleh seorang anak, dan anak juga seperti itu. Ya harus balance ya antara orang tua dan anak, itu sih yang ingin kita. Berarti nggak cuma anak-anak yang bisa menikmati tontonan ini, tapi juga bersama orang tua jadi belajar juga nih ya Mas ya. Iya, ini ada sisi edukasinya. Betul. Yang harus dinilai di sini. Ya sih, tepuk tangan dong untuk produser kita. Mas Ai, nanti kita kembali ke Mas Ai dari pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Rako sebagai sutradara kita. Mas Rako, setelah sukses dengan film-film kisah remaja dan romansa, dengan Bertahun Rindu apa nih Mas yang spesial dari Mas Rako yang diberikan kepada penonton di Indonesia? Silakan. Terima kasih Dias. Ketemu terus kita. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih sudah ada di sini semua. Menjawab pertanyaan dari Dias tadi. Film ini sebenarnya film tentang percintaan remaja di masa sekolah, tapi mengalami sebuah luka dari keluarga gitu. Nah yang beda dari film ini dari film remaja yang lain adalah keterlibatan orang tua, seperti tadi dibilang sama Mas Ai dan Dias, bahwa bukan hanya untuk film remaja, tapi film ini juga bisa dinikmati oleh orang tua gitu. Jadi kalau teman-teman remaja di luar sana yang susah untuk komunikasi dengan orang tua, ajak nonton film ini supaya mereka juga ikut belajar, karena pesannya itu bukan cuma untuk remaja tapi juga untuk orang tua. Dan film ini sangat relate dengan remaja sekarang karena ini film slice of life yang ditulis oleh Mbak Lintang gitu ya. Ini sangat dekat dengan apa yang dirasakan oleh remaja sekarang. Yes. Gitu kira-kira. Dan pemilihan di depan juga ada Kes Ariram dan juga Zara Adisti yang dipadukan di sini. Boleh tepuk tangan dong untuk Zara dan juga Mas Rako, boleh ceritakan gimana bersyuting bersama teman-teman Gen Z Mas? Karena ini banyak Gen Z semua nih, Om Irgi, Om William, Gen Z semua. Gue juga Gen Alpha sebenarnya setelah Gen Z gue. Boleh ceritakan keseruannya Mas? Seru sih, seru. Karena kan mereka memang memerankan seusia mereka kira-kira ya. Kita banyak diskusi, kita banyak bercanda. Ya meskipun gue udah jadi bapak-bapak ya, gue harus
turun ke bawah dengan mereka kan, memahami apa yang mereka rasakan, bagaimana bentuk komunikasinya supaya bisa lancar gitu. Tapi seru sih, kita banyak ketawa, kita banyak bercanda. Ketika reading pun tuh sharingnya tuh asik sih, enak gitu. Ya walaupun jujur ketika reading mereka ngeliat gue kayak bapak-bapak gitu. Ya mereka pasti dengerin apa yang gue ngomong. Tapi sudut pandang Gen-Z-nya jadi real ya Mas, karena kan Iya, Gen-Z-nya jadi real banget ya. Kayak tadi Mas Ais cerita kan, syuting di bulan puasa, terus setnya itu kita harus turun ya, harus turun kira-kira 200 meter di air terjun. Mereka harus masuk ke air ya, kena air gitu, puasa. Malam-malam dari subuh direndam, tapi ya oke karena mereka Gen Z. Kalau bapak-bapak di luar aja, nggak usah masuk air. makanya adegannya nggak ditemanin orang tua tadi deh. Iya, betul. Mas Rako, tepuk tangan dong buat Mas Rako. Thank you Mas Rako. Nanti kita kembali ke Mas Rako dengan pertanyaan media. Kita akan